Terima kasih Total Politik, karena episode kalian bareng Panji gue dapet ilmu nih. Kalau Jokowi dan banyak elit itu ternyata bukan lagi bikin dinasti politik, tapi lagi memperjuangkan human rights atau hak asasi. Gila, keren banget Jokowi ini. Munir juga kalah itu sama Jokowi. Dengan logika yang sama, berarti Jokowi itu bukan lagi melakukan nepotisme, tapi lagi mengimplementasikan bentuk Asian value. Karena bentuk cinta seorang ayah kepada anaknya, semua dikasih. Jokowi itu bukan bagi-bagi kekuasaan sama pelanggar HAM, tapi Jokowi itu lagi mempraktikkan bentuk rekonsiliasi dan persatuan nasional. Aduh, kok jadi begini Totpol ya? Gue pengen mendebat 4 argumen dari Bang Ari dan juga Bang Didit di episode Totpol bareng Panji yang sangat mengecewakan itu. Pertama, host bilang dinasti itu adalah human rights, karena semua orang berhak dipilih dan berhak memilih. Argumen itu betul, tapi demokrasi itu juga bicara soal pembatasan kekuasaan. Itulah kenapa kita cuma bisa milih presiden 2 periode. Kita cuma bisa milih gubernur 2 periode. Itulah kenapa kita mendorong ex-napi koruptor dicabut hak pilihnya. Itulah kenapa kita mendorong kerabat dekat kekuasaan dicabut hak pilihnya sampai si kerabatnya itu udah gak lagi berkuasa. Supaya semua orang dan publik bisa berpartisipasi, gak curang. Gue lahir dan membesar di Banten. Dinasti politik belasan tahun di Banten membuat korupsi merajalela, pemimpinnya itu aja keluarganya, hak publik banyak yang kemudian disengsarakan. Jadi kalau politik dinasti terjadi, haknya hanya berlaku buat elit, buat masyarakat enggak. Itu bukan human rights namanya, human torch itu kali namanya. Kedua, host mempertanyakan kenapa sih Bang Panji marah banget, kalau kita mah biasa aja. Aduh, ternyata guys, pinter politik dan paham politik itu gak cukup. Tapi seseorang itu perlu punya kompas moral. Dan dalam hal ini, host Total Politik gagal memiliki kompas moral. Siapa sih yang gak marah? Secara telanjang kita diperlihatkan aturan diubah supaya anaknya Jokowi bisa jadi wapres, dibantu bansos dan juga aparat pula. Siapa sih yang gak marah? Di banyak daerah, dinasti politik membuat turun-temurun korupsi itu jadi ditutup-tutupin. Mainan proyek turun-temurun itu lagi orangnya, pemimpinnya itu lagi orangnya. Hak publik kita tutup. Yang gak marah itu cuma 2 orang. Satu, emang bodoh dan ignoran aja. Kedua, emang dibayar atau dekat dengan kekuasaan tersebut. Pantas aja Totpol ngundangnya Kodari mulu, Hasan Nasbi mulu. Ketiga, host bilang kalau korupsi mah pejabat non dinasti juga bisa korupsi. Ya itu logikanya sama kayak gini. Ngapain capek-capek kuliah kalau ujung-ujungnya susah nyari kerja? Ya kalau yang kuliah aja susah nyari kerja, apalagi nggak kuliah, lebih banyak probabilitasnya. Kalau pejabat non dinasti bisa korupsi, apalagi yang dinasti, lebih banyak yang pasti korupsi. Karena dinasti aja bagian dari korupsi akses. Korupsi satu akan menutupi korupsi yang lainnya. Perfect crime kalau kata Bang Panji. Keempat, bilang bahwa logis aja kalau Gibran dan Jokowi dipilih masyarakat karena approval ratingnya masih tinggi. Beginilah kalau sering gaul sama elit politik. Jadi menganggap dalam politik baik itu artinya menang, buruk itu artinya kalah. Padahal politik itu juga bicara soal nilai ideal. Ya approval rating Jokowi tinggi ya karena bansos, ya karena infrastruktur. Tapi masa itu menjustifikasi kejahatan demokrasi dan kejahatan HAM yang rezim lakukan? Masa kita harus dipaksa menerima? Bang Ari, Bang Didit, kita ini masih muda. Kita ini harusnya menunjukkan bahwa kita tidak sama dengan generasi mereka. Bukannya malah menormalkan dan bilang itu nggak realistis. Apalagi kalau amit-amit bilang, lu idealis banget sih, udahlah. Ini mah namanya juga politik. Gak bisa dong kita menerima itu terus, gak berubah bangsa ini. Total Politik, tontonan gue dari tahun 2020. Sekarang lebih kepada total mengecewakan, total corong rezim, dan juga total keberlanjutan.